bahwa sesungguhnya kekayaan yang ada di dalam bumi, yang ada di laut dan di udara itu seharusnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Realitanya hukum itu di bawah power, di bawah politik. Nah, sehingga manusia atau behavior atau humannya itu beyond system. Bagaimana sih kita sebagai publik seharusnya punya hak dong terhadap terhadap kekayaan yang dikuasai negara tadi. Ekonomi jalan gelap itu adalah refleksi dari Indonesia gelap yang orientasi dalam kehidupan bernegara tidak menjadi benchmark atau tidak menjadi semacam goal kita ya. Permasalahan yang menjadi top problem yang bisa ataupun yang sangat terlihat gitu dari misleading dari tata kelola tersebut apa Pak? Halo Sobat DEB, selamat datang di podcast DEB Talk, yang mana pada saat ini kita ada di series pertama dan sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Ihda Arifin Faiz, merupakan dosen dari program studi akuntansi sektor publik. Selamat pagi, ya, Pak Arifin, Pak Ihda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, bulan puasa tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Walaupun cuaca hari ini juga dari pagi sudah mulai gloomy ya. Mendung dan syahdu ya. Baik, betul sekali ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ihda sudah berkenan hadir untuk kita berdiskusi pada hari ini. Dan hari ini diskusinya akan saya pandu, saya Mutiara Diarum dari PEK. Hari ini kita akan membahas terkait topik spesial untuk menjadi perdana dari DEB Talk, yaitu terkait ekonomi jalan gelap seperti itu. Kalau dari narasinya sering kita mendengar ekonomi jalan gelap, dan hari ini juga di depan teman-teman semuanya ada buku dari Pak Ihda terkait Indonesia gelap. Sebetulnya kalau narasi Indonesia gelap itu sendiri kita akan bedah hari ini terkait sebetulnya yang pertama terkait apa Indonesia gelap itu sendiri dan ekonomi jalan gelap, dan yang kedua mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan yang ketiga bagaimana kita menyikapi dari keresahan ekonomi jalan gelap dan juga Indonesia gelap. Mungkin yang pertama Bapak, untuk mengawali sebetulnya Indonesia gelap dan diturunkan ke ekonomi jalan gelap, mungkin seperti itu ya Pak. Narasi-narasi di luar sana yang sekarang sedang ramai seperti itu. Dari perspektif akademisi gitu Bapak, itu diarahkan atau mungkin bisa membaca fenomena ini sebagai seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, memang kita merespon satu fenomena di tahun lalu ya 2025, di mana tagar atau trending yang cukup hangat dan juga akhirnya menjadi isu utama di salah satu part dari kehidupan berbangsa kita adalah Indonesia gelap ya. Ada kabur aja dulu, ada yang lain juga. Tapi kemudian saya menangkap ada fenomena di mana kegelisahan masyarakat terhadap bagaimana pengelolaan kehidupan bernegara kita, bagaimana perekonomian kita, dan tentu saja akhirnya merefleksikan sebetulnya jati diri kemudian orientasi kehidupan bernegara kita itu kemana. Meskipun secara teknis Indonesia gelap itu merespon kebijakan-kebijakan atau policy dari pemerintah secara spesifik yang sifatnya tidak jelas dan gelap itu tidak adil gitu, bisa dikatakan gitu. Tapi secara umum ini merefleksikan bahwa memang ada perbedaan ya layer antara penguasa dan rakyat, bisa dikatakan antara pemerintah dan rakyat terhadap orientasi kehidupan. Nah, sehingga disebut gelap tidak memiliki arah, tidak jelas tujuannya, dan kembali tidak memiliki jati diri dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Saya melihat seperti itu, sehingga refleksinya ada banyak refleksi yang diekspresi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Mahasiswa ada yang kemudian berdemo, kemudian termasuk di sosial media ya, mengkritisi banyak kebijakan, dan akhirnya di sektor real kita pun menghadapi banyak kesulitan termasuk di perekonomian itu. Sehingga kalau kita bisa simpulkan seperti itu Pak, ekonomi jalan gelap dan Indonesia gelap itu
mencakup semua sektor ya Pak ya. Masyarakat yang mungkin semua layer masyarakat yang disebutkan Bapak, aktivitas daily-nya dan juga arahnya ke depan itu baik dari sisi mikro maupun makro itu ternyata menjadi keresahan yang cukup serius untuk semua kalangan masyarakat seperti itu ya Pak. Kalau dari sisi permasalahannya Pak, sebetulnya yang membuat keresahan itu ada itu sebetulnya dari apa sih Pak? Kenapa hal itu menjadi framing gelap itu sendiri seperti itu? Nah, kalau kita melihat ada beberapa simptom ya, tetapi simptom atau gejala-gejala itu sebetulnya nampak kita bisa melihat dalam beberapa metrik ya. Dalam ekonomi kita bisa melihat banyak metrik yang menunjukkan apakah perekonomian sehat, masyarakat sejahtera, kemudian bisnis bisa berjalan, kemudian gap antara kesenjangan antara miskin dan kaya semakin menurun gitu misalnya, dan seterusnya. Nah, saya melihat dengan kondisi yang multidimensi serta kehidupan bernegara yang sangat ambigu serta nggak jelas ini, kemudian kita bisa melihat refleksinya itu ada di banyak sektor. Nah, makanya ini kebetulan saya dengan rekan-rekan menulis buku yang berkenaan di Indonesia Gelap itu melihat potret itu ternyata tidak hanya di urusan ekonomi, gitu. Ada di hukum, pemerintahan, budaya, pendidikan, bahkan sosial gitu. Dan sampai aspek-aspek yang sifatnya religi, gitu. Religi dalam artian keagamaan kita. Nah, saya melihat ekonomi jalan gelap itu adalah refleksi dari Indonesia gelap yang orientasi dalam kehidupan bernegara tidak menjadi benchmark atau tidak menjadi semacam goal kita ya untuk menentukan arah kebijakan, termasuk di dalamnya memegang teguh filosofi perekonomian dan sistem ekonomi yang kita anut. Nah itu, sehingga dalam konteks ini bagaimana kita bisa melihat ekonomi jalan gelap itu, saya mendefinisikan bahwa ekonomi jalan gelap adalah satu kondisi perekonomian di mana ekonomi itu disusun dari puzzle yang bukan atas identitas dan tujuan berkehidupan negara, tetapi driven by power interest gitu ya, political interest, dan itu ya tergantung penguasa. Sehingga penguasa dalam konteks ini pemerintah akhirnya menentukan satu kebijakan, terus kemudian menyusun parameter perekonomian, gitu. Itu berdasarkan apa yang diinginkan, sehingga roadmap-nya tidak jelas, terus kemudian karena diawali memang tujuan kita ini akhirnya mau kemana, akhirnya yang terjadi adalah semacam debat ya antara baik pakar di bidang masing-masing itu untuk menentukan sebetulnya kondisi Indonesia itu bagaimana sih gitu ya. Ya, pemerintah menganggap Indonesia on the track, kemudian rakyat sejahtera, kemudian keadilan ditegakkan gitu kan, masyarakat dijamin kesejahteraannya dan seterusnya. Tetapi itu tidak sampai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, itu. Jadi yang menarik tadi adalah driven dari kebijakan yang turun di masyarakat itu memang dari puzzle-puzzle yang bisa dikatakan itu tidak real by kondisi yang ada di masyarakat seperti itu ya Pak. Dan ada dorongan faktor-faktor lain, salah satunya political interest dan political power dari setiap fasenya yang membawa sehingga itu dikatakan gelap itu sendiri seperti itu. Mungkin kalau kita tarik Pak dari satu perspektif dari latar belakang Bapak di akuntansi sektor publik seperti itu Bapak. Mungkin satu poin mungkin yang bisa menggambarkan terkait gelap, ekonomi gelap dan Indonesia gelap itu seperti apa Pak? Ya, baik. Kalau kita menginginkan, sebetulnya kita mencoba mendeliver tujuan dalam kehidupan bernegara kita, sebagaimana undang-undang atau konstitusi kita, agar rakyat tercipta kesejahteraan, tercipta keadilan ya, dan kemudian pemerataan, itu bisa direfleksikan dalam pasal 33 ya Undang-Undang Dasar. Itu sebetulnya kalau kita mau mensinkronkan antara tujuan bernegara, terus kemudian konstitusi yang disusun hingga sistem ekonomi yang dibangun, harusnya sinkron dan komprehensif gitu ya, saling mendukung dan bisa dikatakan tidak mismatch atau yang lain ya, koheren gitu di dalamnya. Nah, saya melihat kebimbangan dan kebingungan itu kalau kita bisa melihat dalam perspektif tata kelola keuangan negara. Pertanyaan pertama sebetulnya masalah ekonomi atau apa sih yang kita inginkan dalam kehidupan bernegara dengan menyusun sistem ekonomi yang kita anut.
Katakanlah kita ingin mendapati atau kita menetapkan sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keadilan, kesejahteraan dan pemerataan itu sebagai pilar utama dalam menyusun perekonomian, dan itu sudah termaktub dalam undang-undang dan juga konstitusi kita. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan juga merujuk ke sana. Nah, satu poin dalam perspektif ini di tata kelola keuangan, misalnya kalau pun toh kita ingin, katakanlah satu hal saja kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kekayaan yang ada di dalam bumi, yang ada di laut dan di udara itu seharusnya digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah poin yang sudah termaktub secara eksplisit gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah orientasi ini terrefleksi dalam sistem neraca dan informasi keuangan yang ada di negara kita? Tidak. Nah, ini yang menjadi clue-nya. Nah, ternyata setelah merdeka sekian tahun, kita itu tidak tahu sebetulnya aset negara itu berapa. Padahal harusnya kan konstitusi itu memberi mandat bahwa semua kekayaan yang ada di negara itu digunakan sebesar satu kemakmuran rakyat. Kekayaannya berapa? Banyaknya di mana saja, dalam bentuk apa, sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Kekayaannya aja kita nggak tahu. Asetnya saja nggak tahu. Aset Indonesia aja. Nah, ini baru dimulai diperbaiki ya awal-awal ketika ada undang-undang keuangan negara yang sekitar 2004 yang mencoba untuk mengkonstruk itu kembali, sehingga potret dan informasi keuangan dan perekonomian yang ada di Indonesia seharusnya muncul dalam dashboard informasi keuangan di pengelolaan keuangan negara itu tadi. Padahal yang digunakan selama ini apa? Yang selama ini digunakan mainstreamnya kan, ketika kita misalnya melihat di barat ya, di model Amerika, ya mereka mendasarkan pada GDP-nya. Karena mereka menganut sistem ekonomi pasar, di mana pasar itulah menjadi sumber memproduksi, kemudian mendistribusikan kekayaan perekonomian di tengah-tengah mereka dengan mekanisme pasar. Sehingga dalam tanda kutip tidak ada keharusan untuk mengidentifikasi kekayaan negara, terus kemudian mengalokasikan untuk kemakmuran rakyat gitu. Ya cukup, informasinya cukup APBN, pendapatan dan belanja saja. Neracannya nggak ada. Betul. Saya juga baru menyadari hal tersebut, Pak. Kalau dalam flow perekonomian 3 sektor, 4 sektor dan sebagainya itu memang hanya konsumsi, produsen, dan juga ada pemerintahan, ada industri, dan tidak ada source dari kekayaan itu sendiri. Sumbernya di mana dan akan mengalir seperti apa. Nah, karena itu yang kita adopsi ini kan mazhab kapitalisme, di mana mereka pilar utamanya adalah pasar bebas atau market itu tadi sebagai pilar utama perekonomian. Nah, kalau kita mengadopsi itu kan akhirnya kita ini sebetulnya mau kemana sih perekonomian? Nah, itu yang menjadi clue keresahan juga yang harusnya kita sadari ya. Sehingga kalau kita bedah sebetulnya deskripsi dari kekayaan negara di undang-undang dan di konstitusi kita itu sebetulnya sudah jelas menunjukkan bahwa ada kekayaan yang dimiliki negara dan ada yang dikuasai oleh negara. Yang dimiliki negara inilah yang saat ini sudah ada dalam neraca atau laporan posisi keuangan negara. Dimiliki negara ya, Pak. Negara. Contohnya kalau dimiliki negara itu? Nah, dimiliki itu ada yang memang dimiliki dicatat dan ada yang tidak dicatat di laporan keuangan. Yang misalnya aset-aset yang ada, misalnya kita punya kampus gitu ya, atau punya secara umum istilahnya barang milik negara. Nah, itu semuanya dicatat di neraca laporan pemerintahan, baik pusat maupun daerahnya. Nah, itu yang dimiliki oleh negara. Dan nanti ada yang dipisahkan, misalnya diinvestasikan ke BUMN atau BUMD. Nah, itu tetap dimiliki, tapi dalam pencatatan dan pengelolaannya dipisah. Nah, sehingga ini bentuk investasi. Tapi ada part yang lebih jauh besar lagi adalah yang harusnya dikuasai negara. Dikuasai negara itu apa? Ya, di dalamnya adalah bumi, tanah, dan air, sumber daya alam yang seharusnya itu dimiliki oleh negara, tapi kemudian dikuasakan kepada pemerintah gitu ya, agar dikelola. Nah, ini yang tidak muncul dalam dashboard dan juga tata kelola keuangan negara kita.
sangat menarik sekali kalau kita membicarakan dua hal ini yang dikelola negara dan dikuasai negara. Mungkin dari dua hal ini kita bisa melihat ya Pak, dari kembali lagi bahwa ketika kita tarik arahnya itu kemana. Ketika negara memiliki hak untuk melakukan penguasaan tersebut dan pengelolaan tersebut, namun kembali lagi arahnya seperti apa, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, dari keresahan tersebut dan tata kelola yang mungkin tidak tercatat juga seperti itu, real permasalahannya sangat sekali, banyak sekali dan kompleks seperti itu ya Pak ya. Kalau kita bisa sampaikan mungkin dari Bapak sendiri, permasalahan yang menjadi apa ya, top problem yang bisa ataupun yang sangat terlihat gitu dari misleading dari tata kelola tersebut apa Pak? Kita melihat banyak pakar ekonomi yang kemudian mencoba memotret, menganalisis dan mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi kembali sistem ekonomi kita. Memang akhirnya kembali kepada bagaimana deskripsi dan cakupan dari sistem ekonomi yang kita adopsi. Nah, kalau satu kata yang ingin menjawab pertanyaan dari jenengan tadi adalah permasalahannya ada di mana? Di sistem ekonominya. Sistem ekonominya. Dan sistem ekonomi itu yang akhirnya mengakibatkan sistem itu di dalamnya ada mekanisme, struktur, institusi, dan fungsi, sehingga ada istilahnya institusionalisme ataupun dari perspektif behaviornya itu termasuk dalam sistem ekonominya. Nah, sejatinya konstitusi kita mewajibkan tadi bahwa terkait dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh negara itu digunakan sebesar-besar kepada rakyat itu, tetapi pada akhirnya sistem ekonomi yang diadopsi tidak merefleksikan amanat konstitusi itu. Nah itu, sehingga yang terjadi adalah misalnya dalam konteks tata kelola dan sistem pemerintahan, tata kelola yang digunakan dan tata kelola keuangan terutama itu banyak yang hanya sekedar copy paste dari sistem barat gitu ya. Dan itu tentu bukan jati diri dari kita. Kalau katakanlah di bidang akuntansi ini untuk lebih mudah mengkomparasikan sesuai dengan katakanlah berkenaan dengan internasional statistik indikator ya, misalnya keuangan negara, bolehlah kita menggunakan instrumen itu. Tetapi harus disesuaikan dengan nafas dari sistem ekonomi kita. Nah, pertanyaannya adalah arah negara kita kemana dan sistem ekonomi itu dikonstruk bagaimana, itu yang belum sinkron. Kalau yang melihat ya sistem ekonominya sebetulnya lebih banyak mengadopsi sistem ekonomi barat yang orientasi pasar tadi. Dan tidak belum disesuaikan sesuai dengan jati diri kita dan orientasi dari negara kita. Sehingga sistem tersebut juga memberikan celah yang cukup besar ya Pak, yang baik celah yang cukup besar dalam pengelolaan tersebut kembali gitu ya. Pastinya. Ya baik. Menarik sekali ya Pak kalau kita bicara terkait dengan tata kelola aset negara kita dan juga kita bawa bagaimana orientasi itu harusnya kita bisa berikan dan tujuan yang kita capai ke kesejahteraan masyarakat. Itu sangat kompleks dan banyak sekali PR-nya seperti itu ya Pak. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak. Salah satu contoh nyata mungkin Bapak yang sekarang ini menjadi isu juga hangat kan, beberapa program pemerintah itu memang di awal tahun 2025 itu beberapa dana itu ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, ada yang juga teralokasikan untuk salah satu program, ada yang juga ada beberapa sektor lainnya mengalami efisiensi seperti itu. Kalau dari Pak Ida, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, sebetulnya sebagai bendahara atau bahkan pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan dan termasuk bahkan Presiden itu diberikan mandat atau kewenangan ya oleh konstitusi kita untuk mengelola itu. Nah, titik poinnya adalah bagaimana kita mencoba untuk memagari power ini agar tidak cenderung korup ya. Absoluto tentu kalau ya. Agar memagari itu. Sebetulnya di di sistem kita, kalau kita bisa lihat sistem akuntansi terutama sistem akuntansi dan pelaporan itu sangat memberikan rincian yang detail, bahkan cenderung untuk bisa mengantisipasi terjadinya unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Itu kalau kita bisa lihat
ya katakanlah kita ingin mendapatkan atau mengajukan proposal penelitian, itu kan ada mekanisme prosedurnya. Betul. Atau ingin mengajukan anggaran di blueprint-nya ada mekanisme prosedurnya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring serta evaluasi itu bisa kita katakan sangat rigid sekali. Betul, Pak. Tapi pertanyaannya kok bisa jebol ya? Terkadang mungkin border tadi yang terlalu berlapis-lapis itu mungkin menjadi celah, malah menjadi membuka celah banyak, Pak, kalau menurut saya. Seperti yang disampaikan Bapak, ketika ada suatu program, ada perencanaan, ada pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan sebagainya, itu harusnya tanpa harus kita pertanyakan dan kita ragukan, harusnya sudah autopilot seperti itu ya Pak ya, saat dari purpose-nya sudah berjalan dengan outcome-nya juga. Cuma pertanyaannya adalah, itu tadi Pak, kenapa bisa jebol? Nah, saya melihat beberapa perspektif dari para ekonom yang mencoba untuk melihat akar permasalahan dan mencoba mengkonstruk semacam perspektif atau teori. Misalnya teman-teman di institutional economics ya melihat bahwa permasalahan ada di institusionalnya. Nah, institusional ini sebetulnya clue-nya itu ya di rules-nya. Rules dan aturannya itu harusnya secara institusional mampu mendeliver setiap aturan. Rules itu kan artinya law-nya ya, di negara itu kan law-nya. Tapi kalau di bisnis kan rules atau guidance atau aturannya. Itu seharusnya mengatur perilaku pengguna dan semua member yang ada di institusi itu sesuai dengan aturan dan orientasi dari entitasnya. Fungsinya kan seperti itu. Sehingga sistem itu bisa dikatakan ya institusionalnya. Bagi mereka institusional itu ya institusional itu. Sehingga apa yang ada di bawah rules itu dipatuhi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ternyata rules yang dibuat manusia itu diakali oleh manusianya gitu. Artinya jadi sistem itu kalau saya melihat sistem itu harusnya disusun agar kita taati. Kalau bahasa hukumnya negara hukum ya. Rektat lah ya istilahnya, bukan negara kekuasaan atau wanta tadi. Nah, idealnya karena negara hukum kita patuh pada hukum. Realitanya hukum itu di bawah power, di bawah politik. Nah, sehingga manusia atau behavior atau human-nya itu beyond sistem. Jadi di luar sistem karena dia yang meng-create sistemnya, dia tahu sistem itu. Sehingga ada perilaku yang mencoba untuk membypass atau melihat kemungkinan celah-celah di dalamnya. Baik, betul sekali Pak. Jadi kalau seumpamanya kita bisa bilang gitu ya, dengan adanya rules, peraturan, guidance dan semuanya harus kita taati tersebut, arahnya mungkin akan berjalan sesuai seperti itu. Harusnya gitu, transparan seperti itu. Namun kembali lagi, transparan secara administrasi belum tentu secara substansi seperti itu ya Pak ya. Bagaimana kembali lagi manusia yang membuat, manusia juga bisa melihat celah tersebut untuk mungkin menjadi sebuah peluang bagi personal seperti itu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau dari kita tarik Pak ke kacamata yang lain gitu, dari perspektif nasional sudah kita perspektif ke sisi syariahnya. Nah mungkin dari Bapak sendiri harusnya ini menjadi border kedua, lapis kedua yang harus memperkuat atau bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau saya melihat memang inilah adanya power dan juga limitasi dari manusia ya, human being itu. Manusia bisa meng-create sistem, termasuk trias politika ya. Ini adalah mekanisme yang sangat bagus untuk melakukan kontrol. Karena ada pembagian power di dalamnya, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak boleh satu person itu memegang seluruhnya. Karena tento korup tadi, absolute power tadi. Nah, permasalahannya adalah idealisme dan mekanisme yang disusun sedemikian bagus dalam pelaksanaannya kok bisa diakali. Jadi bukan lagi trias politika tapi menjadi trias koruptika. Tiga kelompok tersebut harusnya saling bisa memonitori, tapi berkebalikan ya Pak ya arahnya. Oke. Yang satu itu harusnya tunduk pada regulasi, ya, kemudian ada konflik, ada yudikasi tadi.
Tapi sebetulnya eksekutornya karena eksekutif tadi, yang lain ya akhirnya tunduk. Nah, itulah kelemahan dari menurut saya kacamata human being tadi. Sehingga manusia pada dasarnya tetap, kalau orang ekonomi katakan ini greedy ya. Greedy itu adalah sumber dari pertumbuhan ekonomi dan mekanisme inovasi dan macam-macam. Tapi di sisi lain dia memiliki keterbatasan, dan karena greedy itulah akhirnya semua sistem yang disusun dari akal budi manusia ya pada akhirnya di bawah kontrol manusia. Nah, menurut saya manusia ini harus dikontrol oleh yang di atas manusia. Nah, inilah arti penting bahwa kita, bagi saya seorang muslim, harus tunduk pada aturan syariah yang memastikan bahwa yang membuat sistem dan melaksanakan ini bukan dari kalangan manusia yang memang punya interest akhirnya. Iya kan? Kalau yang buat manusia kan ya dia punya interest dan ada subjektivitas ya, yang tetap terbawa itu ya Pak ya. Tapi kalau dari syariah, sang pencipta itu kan ya dia menciptakan manusia. Kalau kamu pakai aturan saya, ya inilah ibaratnya rule of the game dari permainan atau dari kehidupanmu gitu. Nah, maka sudah pasti bisa dikatakan adil dan manusia tidak akan mampu bisa melebihi dari kapasitasnya tadi. Nah, ini perspektif saya juga kenapa kemudian concern di bidang syariah ya. Karena ternyata ya banyak belajar dari sistem ekonomi, ada masa-masa dalam perekonomian, economic talk-nya itu berkembang sekian lama. Tapi problemnya akhirnya kemana-mana gitu. Terus gimana ya masalahnya? Ya ternyata ini ya karena human center dan kaitannya dengan keterbatasan manusia itu sebetulnya yang seharusnya ya sebagai seorang manusia tunduk pada aturan ilahiyah menurut saya. Baik. Ya. Kalau kita bisa sebutkan Pak, mungkin 3 value dari nilai syariah yang mungkin bisa Bapak bagikan ke teman-teman di DEB Talks hari ini, 3 value apa yang harusnya ada untuk mengkontrol dari human behavior itu sendiri Pak, terkait baik dari sisi mungkin daily ataupun juga harapannya akan kedepannya juga akan bisa mencerahkan dari Indonesia gelap dan keresahan ini. Ya, jadi pertama tentu belief bahwa kita meyakini kita sebagai manusia ada keterbatasan, dan karena keterbatasan itu tentu kita harus menyandarkan apa yang kita ingin lakukan ya terhadap yang Maha Kuasa. Sehingga belief itu menjadi pondasi utama kalau bahasa kita ya keimanan ya, atau ketakwaan itu tadi sebagai pondasi dalam berkehidupan. Sehingga kita tahu kita hidup itu karena apa, terus kemudian untuk apa sih setelah hidup ini mau kemana, sehingga tidak hanya sekedar mengumbar greediness tadi atau hanya sekedar mengumbar apa yang diinginkan saja, tetapi sebetulnya menjadi, kalau di dalam Islam, kehidupan di dunia ini adalah sebetulnya merupakan ladang amal yang nanti akan dipanen ibaratnya, sehingga ya berhati-hati dalam kehidupan dan menjalankan. Terus kemudian yang kedua, ketika sudah takwa ya patuh menjalankan syariat ya. Nah, salah satu syariat dalam Islam itu adalah the way of life bagi saya, dan sebagai seorang muslim seharusnya meyakini itu setiap permasalahan manusia ada jawabannya dalam Islam, dalam syariat. Karena Islam itu diturunkan oleh Sang Maha Kuasa Al-Khaliq, yang tentu dia akan membuat SOP atau standar prosedurnya itu bagi manusia agar dia bisa adil, sejahtera, dan juga bisa menjalankan tidak human centris banget. Nah, syariat itu salah satu hal yang penting di sistem ekonomi dalam Islam. Misalnya Islam itu ternyata sebelum membahas tentang pasar, membahas tentang keadilan dalam kesejahteraan, sebelum masuk isu berkenaan dengan transaksi dan perekonomian atau pasar tadi, Islam memulai pembahasan sistem ekonomi itu dari kepemilikan. Nah, dalam Islam kepemilikan itu tidak hanya milik pribadi, private ownership saja, tapi ada milik pribadi, ada milik negara, ada milik publik. Nah, jadi kepemilikan itu dibagi 3. Nah, ketiganya itu diatur. Dalam negara itu boleh memiliki barang dan jasa apa sih?
Terus kemudian pribadi itu bolehnya apa, dan yang milik publik itu apa saja. Publik dalam Islam itu berarti baik pemerintah maupun swasta, semuanya yang memiliki atau yang berkontribusi, istilahnya stakeholder, itu punya kepentingan yang sama. Nah, itu seluruhnya. Nah, dengan mengatur itu, Islam ternyata publik itu, kepemilikan publik apa saja. Dalam Islam dibagi menjadi 3 ya, bumi, air, dan api. Nah, intinya adalah sumber daya yang berasal dari alam. Ada sumber daya energi, kemudian api itu, terus kemudian air itu adalah termasuk di dalamnya makhluk yang ada di air ya. Dan kemudian ladang itu atau bumi, air, dan padang gembalaan istilahnya ya, termasuk di dalamnya hutan dan ekosistem yang terbentuk di dalamnya. Dan itu nggak boleh dimiliki oleh negara. Nah, negara hanya boleh mengelola untuk dimanfaatkan kepada kepentingan masyarakat. Nah, ternyata ini mungkin ya founding founder kita itu terinspirasi itu ya, sehingga ada milik umum atau milik negara yang seharusnya dikelola untuk sebesar kemakmuran rakyat. Ya harusnya diarahkan ke sana. Nah, ini salah satu inspirasi dan juga saya kira menjadi hal yang dalam naskah atau dalam diskursus termasuk di Indonesia Gelap itu menjadi salah satu cahaya terang ya. Oh iya, Pak. Untuk keluar dari kegelapan tadi ya. Tersebut. Kalau hanya sekedar mengandalkan akal budi manusia, mulai dari menentukan permasalahan ekonomi itu apa sih? Itu kan kapitalisme menganggap ya karena scarcity, kekurangan. Jadi fokusnya produksi. Iya. Masalahnya kalau sudah produksi berlimpah, diproduksi terus ya. Tidak akan ada habisnya, Tidak ada Pak. habisnya, dieksploitasi terus gitu ya. Baik yang bisa dimakan maupun yang tidak bisa dimakan. Hanya mau kemana? Padahal sebetulnya alam ini sudah tersedia, dan kalau kita mau jujur, permasalahan bukan karena kelangkaan itu, tapi sebetulnya karena distribusinya. Yang tidak tepat atau tidak sesuai, yang memberikan kepastian setiap orang atau setiap warga negara itu mendapatkan hak untuk menikmati kekayaan alam ini. Itu yang mulai dari mendefinisikan permasalahan ya. Para ekonom kan akhirnya mulainya dari scarcity itu. Nah, sampai sekarang kan problemnya ya startingnya dari sana. Sehingga orientasinya adalah produksi dan growth. Tidak, parameter indikatornya bukan apakah sudah merata atau apakah sudah tercukupi sebelumnya. Nah, ke sana sih. Nah, ini jalan terang dan bisa dikatakan ya jalan keluar lah dari kegelapan ya. Dalam perspektif Islam tadi. Dan juga betul sekali dikatakan Pak Ida bahwa dalam orientasi pembangunan ekonomi pun juga tuh bukan hanya tentang growth itu sendiri, tapi kan tentang bagaimana dia bisa dalam istilah kurva itu merata, seperti itu ya. Tidak hanya mengerucut ke satu sektor saja, tapi bisa merata seperti itu. Nah, Bapak, mungkin untuk pertanyaan berikutnya mungkin Pak, kalau dari implementasi terkait peraturan tadi sudah terjawab, bagaimana peraturan itu dibuat, dilaksanakan, dan juga dievaluasi, arahnya sudah sangat jelas dari keresahan Indonesia Gelap itu sendiri. Pertanyaan berikutnya yaitu terkait bagaimana kita menanggapi hal tersebut dari sisi mungkin Bapak sebagai pengajar memberikan pesan gitu terhadap mahasiswa DIP dan juga mahasiswa secara umum seperti itu, bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah dengan beberapa pemahaman tadi, termasuk kita juga harus punya fondasi yang kuat tentang jati diri kehidupan berbangsa, termasuk jati diri kehidupan kita sendiri kemana, itu menjadikan saya termasuk concern pada isu sebetulnya orientasi kehidupan kita itu kemana sih. Nah, bagaimana saya mencoba mengimplementasikan, saya selalu di kelas itu memantik diskusi berkenaan, karena ini sektor publik, kita harus paham dan aware di sektor publik itu. Salah satunya adalah tadi, misalnya kita membahas tata kelola keuangan atau informasi keuangan. Nah, bagaimana sih kita sebagai publik seharusnya punya hak dong terhadap kekayaan yang dikuasai negara tadi. Selama ini kekayaan yang dikuasai negara itu diserahkan pada pasar dan tidak dikelola agar digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah,
dalam konteks ini saya juga selalu mengingatkan kita adalah warga dan juga pemilik negeri. Seharusnya kitalah yang juga menikmati hasil yang ada baik dari sumber daya ekonomi berupa sumber daya alam maupun sistem ekonomi yang dibangun. Dan selalu mengingatkan public awareness ini merupakan pilar utama agar kita sadar bahwa kita berkontribusi terhadap negara. Karena sistem yang dibangun itu akhirnya mendasarkan pada mekanisme, saya bisa mengatakan ya sistem ekonomi kita cenderung kapitalis tadi. Meskipun undang-undang atau konstitusi menyarankan atau mengidentifikasi secara pribadi nilai-nilainya, tetapi prakteknya ke sana. Sehingga kita bisa lihat dalam struktur APBN sumber penerimaan paling besar ya dari pajak. Iya, betul kan? Ya harusnya kita punya kekayaan yang dikuasai tadi loh. Yang dikuasai nggak sampai ke kita ya Pak. Padahal Bu Sri Mulyani dulu pernah mengatakan ya, kita kalau di negara, saya pernah merasakan di negara maju. Negara maju itu asetnya bekerja untuk kita. Kan kebalikan. Kalau di negara berkembang justru kita bekerja dan menumpuk asetnya tidur. Nah, pertanyaannya, aset negara kita kok nggak dimanfaatkan? Hanya mau majahi rakyat saja gitu. Nah ini yang saya juga bangun itu awareness. Uang di APBN itu adalah uang kita bersama. Kita harus aware, kita harus juga memonitor dan juga menumbuhkan kesadaran tadi agar masyarakat dan juga mulai dari teman-teman yang belajar di akuntansi sektor publik merasakan feel-nya dan merasakan orientasi serta tentu saja memahami dinamika sektor publik tadi dalam tata kelola keuangan. Wah, sangat komprehensif sekali penjelasan dari Pak Iqda, mulai dari permasalahannya, sebetulnya inti dari permasalahan itu seperti apa, regulasi yang berjalan, nilai-nilai yang harusnya bisa menjadi boundaries atau pagar gitu untuk bagaimana poin-poin untuk mencapai kesejahteraan itu sampai ya Pak. Dan jadi terakhir bagaimana cara Pak Iqda secara personal membangun hal tersebut. Mungkin untuk mengakhiri Bapak di akhir, Bapak bisa sampaikan mungkin pesan dari buku Indonesia Gelap bagi pembaca yang mungkin belum bisa mendapatkan bukunya dan membaca. Jadi pesan apa yang Bapak ingin disampaikan mungkin? Ya, kita hanya mencoba memetakan dalam naskah yang sebetulnya sudah kita rasakan setiap hari. Setiap kebijakan kok seperti itu sih, kok kita nggak merasakan manfaatnya. Sebagian ya memang narasinya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan rakyat, tapi itu jauh panggang dari api yang kita rasakan. Nah ini hanya formulasi saja dan sebetulnya kita semua setiap hari merasakan itu. Fenomenanya 2025 terakhir banyak demonstrasi, terus kemudian ramai di sosial media itu sebetulnya ingin mengekspresikan kegelisahan atas ketidakadilan. Nah, kita memahami ketidakadilan itu sebagai jalan gelap tadi. Lalu bagaimana kita keluar dari jalan gelap yang mewujudkan keadilan itu? Nah, salah satunya dari termasuk kontribusi di buku ini adalah salah satu hal yang penting adalah kita mencoba untuk mengidentifikasi jati diri negara kita, orientasi kehidupan negara kita, sehingga tidak ada lagi kabur aja dulu atau Indonesia gelap atau mungkin nggak senang jadi WNI ya, gitu, sukanya jadi yang sana gitu. Misalnya. Nah itu kembalikan jati diri itu agar sebagai warga negara kita memiliki feel bahwa negara kita ya dibangun atas konstitusi yang kita sepakati bersama tadi. Dan salah satu hal yang menjadi cahaya itu adalah Islam itu juga memberikan panduan untuk menuju jalan terang itu tadi. Nah, dan itu sebetulnya beberapa value-nya sudah ada di dalam konstitusi kita. Hanya karena kita bisa melihat ya bahwa sistem perekonomian didrive oleh pemerintahan saat ini cenderung ya karena by power ya, bukan by rule. Ini yang terjadi ya memang ya sistem yang dibangun itu akhirnya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Iqda. Dan mungkin ketika kita bisa simpulkan mungkin 3 pembicaraan penting pada hari ini. Yang pertama terkait sistem tata kelola yang berorientasi pada kesejahteraan itu
perlu kita cermati dan kritisi kembali gitu ya Pak. Jadi kayak kita sebagai masyarakat dan juga akademisi di lingkungan akademisi, kita sebagai orang yang patut untuk tetap terbuka secara sudut pandang dari perspektif secara adil seperti itu ya Pak ya. Dan yang kedua terkait nilai-nilai syariah yang bisa menjadi guidance, petunjuk dari cahaya Indonesia Gelap itu sendiri, baik dari belief, dari taat, ataupun juga dari nilai-nilai lain yang bisa kita gunakan gitu ya Pak. Dan yang terakhir tentunya kita sebagai akademisi memiliki tanggung jawab seperti yang disampaikan Pak Ida, saya setuju sekali dan menjadi inspirasi saya bahwa adanya membentuk public awareness dari permasalahan ini yang terus berjalan. Jadi public awareness ini bukan sesuatu hal yang kritis kosong ya Bapak. Cuman menjadi sebuah pembentukan orientasi kembali. Ketika ada miss, ada belokan sedikit, kita tahu aware dan arahnya ini kemana. Sehingga kedepannya mungkin dari Indonesia Gelap ini hanya sebatas tagar di sosial media saja, sehingga tidak akan terjadi dan harapannya pun Indonesia terang dan bercahaya seperti itu. Terima kasih Pak Ida atas kesempatannya hari ini kita bisa berdiskusi banyak. Semoga sehat selalu dan juga teman-teman DEB Talks nantikan series di selanjutnya dengan topik-topik menarik yang lainnya. Demikian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.